Halo semuanya, banyak nih yang takut di karantina di Wisma Atlet. Mau tahu kayak gimana sih kalau kita di karantina di Wisma Atlet? Di sini aku mau jelasin sejelas-jelasnya. Pertama-tama aku juga dulu kayak khawatir gitu pada saat mau pulang ke Indonesia. Terus harus di karantina di Wisma Atlet. Jadi cari-cari di Google, di YouTube segala macem. Kayak gimana sih kamarnya Wisma Atlet itu kayak gimana, kita kalau di dalam itu dikasih apa aja, jaminannya apa aja gitu. Nah itu tuh cari-cari, nggak ada yang ngejelasin secara lengkap. Makanya dari pengalaman itu aku mau ngejelasin di sini buat teman-teman yang mungkin lagi mencari-cari informasi tentang Wisma Atlet. Nah jadi di Wisma Atlet itu nanti kita akan dijemput dari bandara. Ada busnya khusus. Jadi nggak usah khawatir gitu kalau misalnya barang-barangnya nggak kebawa apa segala macam, karena itu akan dimasukin ke dalam bus semuanya. Dan petugas yang akan menjemput kita itu TNI-nya langsung. Jadi nggak usah khawatir nanti barangnya hilang atau bagaimana. Yang penting pada saat sudah nyampe di Wisma Atlet itu kita harus menjaga sendiri barang-barang kita. Pada saat kita udah nyampe di Wisma Atlet, itu kita akan diarahkan untuk cek PCR dulu. Habis cek PCR, kita akan disuruh ke kamar masing-masing yang sudah ditentukan sama mereka. Nah, di dalam kamar itulah yang kalian harus berhati-hati. Misalnya kan kita nggak tahu teman kamarnya kita siapa. Kalau misalnya teman kamarnya kalian kenal ya nggak masalah, itu lebih bagus. Tapi kalau misalnya kalian dapatnya teman kamar yang nggak kenal, seperti aku waktu itu kan teman kamarku nggak kenal gitu. Jadi walaupun mungkin teman kamar kita baik atau gimana, tapi kan kita baru kenal gitu. Jadi lebih baik untuk berhati-hati. Jadi harus menyimpan barang sebaik-baiknya gitu. Jangan sampai memancing hal-hal yang mungkin tadinya orang itu nggak mau berbuat yang enggak, tapi karena ada kesempatan jadinya mereka gitu kayak mungkin ngambil barang kita gitu. Oke, itu pokoknya nggak usah terlalu khawatir kayak gitu. Dan juga kan yang jaga di situ semua adalah TNI, Tentara Nasional Indonesia. Pasti sudah tahu lah ya kepanjangannya apa. Jadi kalau misalnya kalian merasa ada yang aneh atau kalian merasa ada yang nggak ngerti gitu, itu ditanya aja. Tapi satu hal juga nih gitu, nggak semuanya petugas juga baik. Ada juga yang mungkin punya tujuan lain, misalnya mau jual apa gitu. Mungkin memang di situ banyak yang kayak jual pulsa atau ada yang menawarkan untuk menukarkan duit gitu. Misalnya kalian kerja di Arab, mereka mau tukar real. Misalnya kerja di Jepang mau tukar yen atau dolar gitu, segala macam. Mereka memang ada di situ yang menawarkan untuk tukar duit. Tapi ingat, jangan mau dipaksa gitu. Kalau mereka bilang, udah tukar aja di sini gitu. Jadi kalau kalian memang nggak mau nukar duit di situ, kalian tinggal bilang enggak gitu. Jadi jangan karena petugasnya bilang kalian tukar duit, terus kalian langsung mau aja karena takut atau gimana. Pokoknya intinya jangan pernah takut di situ. Apapun yang kalian nggak ngerti, kalian harus tanya. Atau mungkin kalian harusnya periksa PCR hari ini, tapi kalian nggak didatengin di kamar, jadi kalian harus lapor gitu bahwa kalian belum periksa PCR yang kedua. Karena PCR yang kedua itu kita akan didatengin ke kamar masing-masing gitu. Oke, dan juga itu pengalaman aku, bukannya aku mau ngejelek-jelekin siapapun di sini, tapi ada beberapa teman-teman kita juga yang tidak tahu menggunakan lift gitu. Kita kan nggak tahu bagaimana pengalaman hidup kita masing-masing. Kita sudah pernah menggunakan lift atau enggak gitu. Jadi saya ketemu beberapa orang yang nggak bisa pakai lift, dan itu memang petugasnya mungkin nggak tahu atau bagaimana. Kalian bisa tanya ke siapapun yang bertemu kalian di situ. Kan di situ banyak juga teman-teman kita tenaga kerja Indonesia yang dari negara lain akan bisa membantu kita yang mungkin nggak ngerti pakai lift, atau kalian nggak ngerti di mana beli makanan, atau kalian pengen make kayak ojek online, belanja online gitu. Misalnya kalian nggak ngerti, itu tanya ke teman kamar atau siapa yang tenaga kerja yang lain yang ada di situ gitu. Karena mungkin saja pada saat kita
tanya ke petugasnya, mungkin petugasnya juga bukan yang nggak mau jawab, tapi mereka sibuk karena mereka harus ngurusin begitu banyak tenaga kerja yang datang setiap harinya, yang ada ratusan bahkan ada yang ribuan gitu. Terus kalau misalnya kalian sudah pulang, udah selesai karantina nih dan udah harinya pulang, di situ banyak yang menawarkan travel gitu. Travel kan dengan berbagai macam harga gitu. Kalau misalnya kalian memang cocok dengan harga travelnya yang ditawarin untuk mengantarkan kalian mungkin ke bandara atau ke stasiun yang mau naik kereta, atau mungkin ke rumah yang memang tinggal di Jakarta gitu, atau di luar Jakarta yang pengen pakai travel, itu memang mereka menawarkan travel di situ. Tapi kalau misalnya kalian merasa itu mahal dan gak mau pakai, bebas. Kalian bilang nggak mau pakai travelnya. Kalian boleh pakai mobil online atau mungkin keluarga kalian jemput gitu, itu bisa. Yang penting pada saat kalian dijemput, supirnya itu harus masuk ke dalam untuk melapor bahwa dia yang menjemput. Jadi yang penjemput itu, yang sopirnya harus ngasih tahu nomor teleponnya, namanya gitu untuk dicatat di dalam. Itu sebagai jaminan bahwa memang kita sudah keluar dari tempat itu, dan itu mungkin sebagai data mereka juga, misalnya kita ada apa-apa, mereka punya bukti bahwa kita sudah dijemput sama orang yang sudah menyerahkan nomor telepon dan namanya dan alamatnya segala macam gitu. Intinya pada saat kita di karantina di Wisma Atlet, walaupun di situ mungkin kalian melihat itu tentara semua atau petugasnya ada yang jutek mungkin, ada yang galak mungkin gitu. Tapi pengalaman aku sih kemarin nggak ada yang ngegalakin aku. Tapi kan beda-beda mungkin, karena ada juga teman-teman yang bilang kalau petugasnya ada yang galak segala macem. Intinya ambil positifnya, mungkin mereka lagi capek, lagi sibuk gitu, terus ditanya-tanya. Jadi mereka ngejawabnya mungkin kurang bersahabat atau bagaimana. Tapi jangan karena seperti itu, dengar-dengar ini, dengar itu, jadi kalian takut untuk bertanya apapun. Intinya harus tanya kalau misalnya nggak ngerti. Karena kalau misalnya kalian nggak ngerti dan nggak tanya, nanti malah rugi di kalian. Misalnya mungkin kalian akan lebih lama di karantina di situ, karena mungkin harusnya kalian udah periksa tes PCR yang kedua, terus kalian dilewatin, terus kalian nggak ngomong, itu harus ngomong. Atau mungkin paspor kalian gak dibalikin, kalian harus ngomong. Tapi setahu saya pada saat kita keluar dari situ, paspor kita juga akan dikasih ke kita. Karena itu mereka akan ngebagiin paspor kita pada saat mereka ngasih hasil pemeriksaan kita. Misalnya kita sudah negatif, mereka akan langsung ke kamar dan kasih paspor kita bersamaan dengan hasil tes kita yang negatif itu. Karena kalau yang positif kita nggak akan dikasih, tapi kita akan ditelepon terlebih dahulu. Setelah ditelepon kita akan dijemput dan akan dibawa ke tempat yang memang khusus perawatan untuk pasien-pasien yang positif corona gitu. Jadi sepertinya ada hotel tersendiri, ada tempat tersendirinya untuk yang pasien, untuk yang peserta-peserta atau penghuni-penghuni yang dinyatakan positif. Jadi tidak akan dicampur di situ, tapi akan dipindahkan ke tempat lain yang memang khusus untuk para penghuni yang positif gitu. Masalah makan, kita disiapkan makan 3 kali sehari. Kita bebas ngambilnya di depan lift. Waktu itu kita disiapkannya di depan lift, masing-masing lantai. Itu diambil 3 kali sehari, pagi, siang, malam. Jadi makan pagi, makan siang, makan malam. Intinya jangan ragu-ragu untuk ngambilnya, itu semuanya free, itu semuanya gratis. Dan juga minum gitu. Jadi jangan lupa juga ambil minum. Kita disiapkan minuman botol di situ. Jadi pada saat ngambil makan sekalian harus ngambil minum, ada buah juga. Terus kalau misalnya mau bikin kopi, di situ ada dispenser juga di setiap lantai. Kalau misalnya nggak mau ribet untuk bikin sendiri, ada kantin di lantai dasar, ada kantinnya di situ, banyak makanan, ada segala macam minuman, ada makanan, bakso dan lain-lain, itu bebas gitu. Nah, oke, kira-kira itu aja
Mudah-mudahan yang berencana pulang lancar perjalanannya, dan yang sudah tiba di Indonesia mungkin lagi cari-cari bagaimana kalau misalnya di karantina. Intinya nggak usah khawatir, nggak usah takut, enjoy aja, enjoy untuk karantina karena memang harus dilaluin semuanya. Kita nggak akan mungkin langsung ketemu keluarga kita pada saat kita pulang dari luar negeri, karena kita harus juga menjaga kesehatan kita, menjaga kesehatan keluarga kita. Jangan sampai mungkin kitanya positif terus kita ketemu keluarga kita, kan kasihan keluarga kita semuanya jadinya tertular gitu. Oh ya, dan kalau misalnya kalian misalnya keluarganya ada di Jakarta gitu dan mau ambil barang, itu boleh. Keluarga kalian suruh ke Wisma Atlet dan mereka bisa ambil barang-barang kalian terlebih dahulu gitu. Jadi dibawa pulang ke rumah. Jadi kalian gak usah ngurusin barang yang banyak di Wisma Atlet, karena boleh dibawa pulang duluan sama keluarga kalian. Mereka boleh datang ke Wisma Atlet tapi memang nggak bisa masuk ke kamar-kamar kita. Kita akan ketemu di pos, ada pos penjagaan paling depan di situ. Di situ batas untuk keluarga datang, dan juga kalau misalnya kita pesan dari luar, pesan makan, minum atau segala macem, itu mereka akan sampai di pos depannya itu. Jadi kita yang kesana yang ngambil gitu. Oke, itu aja. Salam sukses buat semuanya. Terima kasih udah dengerin aku ngoceh-ngoceh. Dadah.